memiskinkan kita. Siapa bilang sedekah memiskinkan? Tidak, sedekah tidak pernah memiskinkan kita. Justru dengan sedekah kita menitipkan harta kita kepada Allah supaya aman tentunya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan berbuat baik. Nah, godaan setan. Bagaimana caranya menepis supaya setan tidak terus saja kecewis di hati kita? Subhanallah. Walhamdulillah. Ya Allah, Engkau maha terpuji. Pantaskah saya memuji diri, meminta pujian dari orang? Masya Allah, sangat tidak pantas. Ini dikembalikan semuanya kepada Allah. Engkau maha terpuji ya Allah. Malu kita di hadapan Allah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini ucapkan dalam diri kita untuk meneguhkan kekuatan batin kita bahwa kita betul-betul bertauhid. Tidak ada Tuhan selain Kau ya Allah. Saya sering menganggap yang lain sebagai Tuhan. Apa definisi filosofis tentang Tuhan? Tuhan adalah sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita. Itu menurut filsafat ya. Sesuatu yang mendominasi hidup kita. Sekarang uang sudah mendominasi hidup kita ya. Seolah-olah tanpa uang kita tidak bisa hidup. Bahkan demi uang kita pertaruhkan nyawa. Masya Allah. Bahkan kita pertaruhkan nyawa orang lain demi uang. Kemudian kita juga menganggap takut oleh virus. Jangan takut. Terus kenapa tuh kita sekarang diam di rumah? Diam di rumah bukan karena takut, tapi karena memang keharusan. Tapi kan kalau virus itu kata Allah tidak kena di kita, maka tidak akan terjadi. Jadi udah tenang aja. Meskipun kita sembunyi di dalam rumah, di dalam lemari es, atau di dalam lemari pemanas, kalau virus itu datang. Seperti itu. Tapi kenapa kita diam sekarang di rumah? Biar aja udah jalan-jalankan Allah yang akan mengatur kemana virus itu akan datang menghampiri kita. Kalau kita sedang berkumpul 5, 6, 10 orang. Terus ada anjing gila. Ada anjing menyeringai, menatap saya, menatap teman-teman semua yang berkumpul. Kira-kira kita lari nggak? Nggak usah lari. Nanti juga akan datang kok. Perintah Allah kepada anjing itu untuk menggigit siapa, jadi biarin aja, suruh milih dia. Nggak bisa. Pasti kita lari. Seperti itu juga sekarang terhadap virus ini, kita lari dari virus ini. Bukan takut, tapi sekedar ikhtiar supaya Allah tidak memilihkan tempat diri kita sebagai bersemayamnya virus. Banyak sekali sekarang orang yang mempertuhankan selain Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Kita akan tetap la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya Allah. Siapa kita? Kita kecil saja, bahkan mungkin kalau sekarang kita melihat virus itu tidak terlihat, mungkin dari kacamata Allah, planet bumi ini kalau di ruangannya satu titik saja. Dan kita titik kecil di dalam planet bumi, ciptaan Allah ini. Allahu Akbar. Pantas nggak sih saya sombong? Pantas nggak saya merasa lebih? Bahkan pantas nggak saya protes kepada Allah? Kita nggak pantas protes kepada Allah tentunya. Jadi, sahabat, bentar, ini ada sesuatu. Mudah-mudahan ya kita bisa terus zikir terus kepada Allah, karena zikir bisa mengusir, bisa menghambat setan sampai setan mati kutu. Bulan Ramadan ini apakah setan diikat? Apakah setiap orang yang meninggal dalam keadaan saum di bulan Ramadan dijamin masuk surga? Belum tentu juga. Hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Dan kita berbaik sangka dengan keyakinan bahwa yang meninggal di bulan Ramadan syahid. Itu sangka baik kita, mudah-mudahan jadi doa. Nah kemudian, bagaimana dengan
kita supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tepis godaan setan. Jangan ada godaan setan dalam perjalanan kita, atau kalaupun ada godaan setan, kita akan kalahkan setan. Kita akan kalahkan godaan setan dengan zikir terus dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia seperti apa ya? Berakhlak mulia itu berbuat baik seperti apa yang Allah inginkan. Kalau Allah ingin kita salat itu akhlak mulia. Terus Allah ingin kita merendah karena Allah maha besar, itu akhlak mulia. Allah ingin kita kailulah, tidur siang. Ini buat orang yang malas senang sekali. Itu lillah karena Allah, itu akhlak mulia. Allah ingin bapak romantis kepada ibu, itu karena Allah, itu akhlak mulia. Tapi kalau romantis saja bukan karena Allah, karena ingin kebahagiaan, karena ingin cinta, karena ingin romantis saja, ingin senang, belum akhlak mulia. Saya bersedekah saja karena senang melihat orang lain senang, itu belum akhlak mulia. Tapi kalau saya bersedekah karena Allah, itu akhlak mulia. Beda ya, akhlak mulia dengan perbuatan baik biasa. Seperti itu. Nah, teruskan dengan terus membangun akhlak mulia. Terus berzikir kepada Allah, lakukan apapun karena Allah. Saya yakin Ramadan yang imanan wahtisaban ini, yang penuh perhitungan ini, insya Allah Ramadan yang penuh perhitungan ini akan membuat setan mati langkah untuk menggoda kita. Apa betul setan dibelenggu? Ya, setan dibelenggu oleh kita, oleh kekhusyuan kita, oleh ibadah kita. Setan tetap jalan-jalan sekarang ini, membenturkan ulama dengan umat sekarang ini. Ada umat yang tidak percaya kepada fatwa ulama. Ya. Untuk zona hijau masjid bolehlah, yang tidak ada orang lain masuk ke sana. Sekeluarga misalnya, satu komplek kecil misalnya. Untuk zona yang kuning, waspadai, ya, kosongkan dari kegiatan-kegiatan yang mengundang virus itu berkumpul. Tapi kan masjid nanti tidak mungkin Allah mengotori masjid dengan virus ya. Tapi tidak mustahil virus itu ada di masjid. Saya pernah di Masjidil Haram itu, di sebelah saya ada yang batuk. Saya sehat, tapi saya komentar, batuk di mana wae, tutup atuh gitu kan kepada orang apa ya, orang Arab mungkin, orang Saudi. Dia nggak nutup, batuk main brek-brek aja, tutup atuh. Ketepa deh, gitu kan, dalam hati. Saya yang kena. Oh, ternyata virus flu itu ada juga di Masjidil Haram. Ya. Tapi tetap jangan sampai dengan sengaja kita tinggalkan masjid, padahal zona kita zona hijau. Ya, zona yang aman. Seperti itu, jangan dikosongkan. Jadi kita sudah mulai dibenturkan antara ulama. Bagaimana kalau sekarang umat sudah tidak percaya kepada fatwa ulamanya? Kompak ya, dari tingkat RT di Sorong sana, atau di Merauke sana, tingkat RT di Medan sana, atau di Aceh sana, semuanya RW, kelurahan semua taat kepada fatwa ulama. Apa yang terjadi? Berkah, umat Islam akan menjadi kuat. Kenapa sekarang tidak kuat saja? Karena ayo orang teh silih salahkeun ya, jangan, sudah taat saja. Jumatan boleh nggak sih di rumah? Boleh, dengan anak-anak laki-laki kita. Ya, boleh. Boleh Jumatan bertiga, boleh, insya Allah. Kondisinya seperti ini kok. Seperti itu. Sholat di masjid hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya. Taat pada fatwa ulama, wajib. Nah terus, sekarang kita dibenturkan oleh alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Saum kita tidak akan menjadi saum yang kotor, kita akan bersihkan. Karena apa? Karena kita sadar, kita yakin, kita tahu persis kita akan pulang kepada Allah. Kapan? Hari ini. Sekarang pilih, sahabat. Pilih meninggal malam ini, ibadah tarawih, dijamin masuk surga. Atau meninggal 10 tahun lagi, dijamin masuk surga. Pilih. Coba pilih yang mana? Kalau saya pilih malam ini, kenapa harus menunggu 10 tahun lagi yang belum tentu menjadi kebaikan untuk saya? Saya pilih malam ini. Kalau memang malam ini jaminannya surga. 10 tahun lagi juga belum tentu
saya mendapatkan surga. Nah, karena itu, sahabat, jangan takuti kematian. Siapa sekarang yang bermasalah dengan pandemi ini? Mereka yang sangat mencintai hidup. Yang hubbu dunia wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut kepada kematian. Sampai beli obat yang masih dalam kemasan, dicuci dulu di deterjen supaya tidak ada virusnya. Ada uang disetrika dulu, ya haruslah kalau itu. Kita namanya juga ikhtiar. Uang setrika dulu set dengan panas yang sangat. Insya Allah virusnya mati. Seperti itu. Tapi ada yang berlebihan sampai paranoid. Sampai merasa takut berlebihan. Jangan. Siapa? Mereka yang terlalu mencintai hidup. Seperti orang yang mencintai suami, sangat mencintai suami bukan karena Allah. Ketika suami sedikit belok saja, langsung dia marah, dia kecewa, dia sedih. Saya bayangkan kalau kita meninggal dalam keadaan sedih gimana? Sedih karena kemusyrikan kita. Sedih karena kita tidak menyembah Allah, kita menyembah yang kita cintai, manusia. Terus kita meninggal karena takut oleh corona. Di tengah-tengah takut, nggak usah takut. Tapi hidup berjalan sesuai dengan fatwa ulama dan protokol kesehatan yang jelas. Gitu. Jadi nggak usah takut, tenang. Ya. Meninggal maka kapan juga bisa datang. Bisa kita keserang corona bisa, terus tidak meninggal bisa. Tenang. Ya. Dan ingat kepada sahabat semua, mereka yang sekarang terjangkit positif COVID. Apakah mereka kriminal? Bukan. Apakah mereka penjahat? Bukan. Coba ya, suruh dengan tertib dan sopan. Silakan Bapak masuk rumah. Tolong dikunci rumahnya, Bapak nggak usah mikirin makan, biar Pak RW nanti yang menyiapkan makan untuk Bapak. Kan gitu. Dengan standar kesehatan, pakai APD, Pak RW mengirimkan makanan setiap hari kepada rumah itu. Sudah. Dia adalah mujahid yang sedang berjihad melawan sakitnya. Jangan dianggap kriminal, ya. Jangan dianggap orang paling berdosa di muka bumi ini sampai semua orang menjauh, bahkan cara nangkepnya pun digusur. Wah, di talian, Masya Allah. Jangan terlalu jahat. Dia sedang berjihad melawan sakitnya dan dia sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia meninggal, dia dalam keadaan syahid. Terus bagaimana Ustadz ya? Orang yang sakit meninggal di COVID ini, meskipun setelah meninggal, kemungkinan virus itu mati juga bersama inangnya. Ketika meninggal, virus tidak akan menular sebetulnya, katanya. Tapi oke lah, setelah meninggal, dia tidak mendapatkan perlakuan seperti tidak disolatkan, tidak sholat jenazah. Sekarang sholat jenazah untuk yang sudah meninggal atau untuk yang hidup? Kalau yang mati harus sholat jenazah enggak? Enggak lah, yang meninggal sudah meninggal. Nah, sholat jenazah itu pahalanya untuk yang hidup. Fardu kifayah, tidak semuanya harus. Nah, kemudian yang hidup dapat pahala dan yang meninggal mendapatkan pahala dari rasa bela sungkawa yang hidup karena akhlak mulia. Yang meninggal sangat baik karena akhlak mulia yang meninggal sangat baik, maka setiap rasa bela sungkawa yang hidup akan menjadi pahala. Misalnya saya sedih nih, teman meninggal. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan dia ahli surgamu. Teman saya yang meninggal itu dapat pahala dari kesedihan saya karena saya sudah pernah menjadi sahabat yang diperlakukan oleh baik dan amal soleh dia. Itu tentang sholat jenazah, ya kan? Terus tidak dimandikan. Nah, yang meninggal harus mandi gitu? Tidak. Yang hidup harus memandikan. Yang meninggal nggak usah mandi. Bahaya tuh, maut ngabring ke kamar mandi. Tidak seperti itu. Nah, jadi akhlak mulia terus kita lakukan, zikir terus kita lakukan sampai setan mati langkah untuk tidak bisa menggoda kita. Seandainya ini hari terakhir saya, seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir dan saya tidak bertemu lagi, tapi sempat bertemu dengan Idul Fitri. Syawal nanti betul-betul akan saya jadikan sebagai bulan peningkatan. Bulan yang membuat saya meningkat kualitas
kerjanya, kualitas hidupnya. Terus akhlak mulia seperti apa sih? Akhlak mulia itu pasti dilakukan oleh orang-orang soleh. Terus yang disebut orang soleh siapa? Orang soleh itu orang yang selalu, saya suka sekali dulu ketika pertama saya bertemu dengan guru kita, progresif sekali berpikirnya itu futuristik ke depan. Saya langsung ingat almarhum ayahanda tercinta, ini manusia soleh. Kenapa? Manusia soleh selalu berpikir untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang, bukan berpikir untuk hari ini. Itu manusia soleh. Manusia yang tidak soleh berpikirnya hari ini, makan hari ini saja. Sebetulnya kalau kita semua soleh, umat Islam sudah berdiri jauh di depan. Sayang masih banyak umat Islam yang hanya berpikir perut saja, keselamatan, kesehatan diri, perut, keamanan, rasa nyaman di rumah. Padahal soleh itu harus ya. Nah, seperti apa sih kesolehan yang harus kita tumbuhkan? Jadilah manusia yang selalu berbuat karena Allah, itu akhlak mulia. Kemudian taatlah kepada Allah, itu masih dari kemuliaan dari akhlak kita. Kita ibadah kepada Allah. Nasihati diri kita dengan ibadah-ibadah kita. Kalau di dalam sholat kita ucapkan kalimat Allahu Akbar, kita merendah. Nasihati. Kalau di dalam sholat kita mengucapkan kalimat warzuqni, ya Allah beri kepada kami rizki, kita akan rajin mencari rizki. Karena apa? Karena Allah, karena saya sudah berdoa kepada Allah meminta itu. Itu berakhlak yang baik setelah kita beribadah. Itu baru aman, belum soleh. Soleh itu memberikan kemaslahatan untuk orang banyak. Memberikan banyak hal untuk orang banyak, itu kesolehan. Kenapa? Membuat gorong-gorong di depan rumah. Ya saya khawatir air nanti masuk ke dalam rumah, juga ke rumah-rumah tetangga di belakang. Saya khawatir mereka menjadi sulit gara-gara tidak ada gorong. Udah saya bikinkan gorong-gorong ini. Itu berpikir untuk orang banyak dan berpikir jauh ke depan. Saya kebetulan di rumah saya tidak pakai pagar rumah, saya nggak pakai pagar. Mobil muter di situ, ada orang ikut parkir di situ, di rumah, di halaman rumah. Saya pikir biar sajalah sepanjang tidak mengganggu. Dan kebetulan memang belum pernah terganggu sampai hari ini. So, kalau di pagar nanti ada orang belok, karena rumah saya pas belokan, jalannya sempit, nanti orang mobilnya kena gesekan tembok rumah saya, selalu jadi masalah. Nggak usah pakai pagar lah, supaya luas. Kenapa saya berpikir? Agar dia tidak terganggu imannya. Siapa tahu pas dia mengeluh tentang tembok rumah saya, pas meninggal, nanti dia meninggal karena di tengah-tengah mengeluh dan penyebab keluhannya itu saya. Enggak, akhirnya saya tidak pakai tembok, tidak pakai pagar. Kemudian nanti ada penjahat, saya titip kepada Allah, saya ikhtiarkan kunci rumah saya dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Ya, jadi sahabat, itu akhlak mulia yang harus menghasilkan kesolehan, dan kesolehan adalah orang yang selalu berpikir jauh ke depan, berpikir jauh ke depan. Ya, bagaimana Indonesia ini bisa kembali baik? Sekarang sudah baik, sudah. Bisa makin baik, insya Allah. Gimana caranya? Solehkan diri kita. Kemudian doa. Orang soleh itu berdoanya bukan untuk hari ini, ya Allah berikan kepada saya jodoh, bukan. Tapi untuk 20-30 tahun yang akan datang. Ya Allah berikan pada saya jodoh 20 tahun lagi. Atau mana ya. Bukan, jadi tidak berpikir hari ini. Tidak hanya mencari istri cantik. Ya. Pemuda yang soleh tidak hanya sekedar mencari istri cantik. Tapi mencari istri yang kira-kira bisa membuat dirinya nyaman hari ini, besok dan kelak bisa mengantarkan kita sampai mendapatkan husnul khatimah itu. Ya. Nah, itu kan dari solehkan diri kita, maka insya Allah kita akan selalu sehat. Dan kita meninggal dalam keadaan soleh itu adalah meninggal husnul khatimah tentunya. Ya. Kita akan mendapatkan husnul khatimah. Saya pengen husnul khatimah, tolong bantulah. Bagaimana cara membantu tetangga kita supaya mendapatkan husnul khotimah? Ya, kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, mari bantu tetangga kita. Kalau kita mudahkan orang, maka Allah akan memudahkan kita. Irhamu ma fil atma yarhamukum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi, Allah akan menyayangi kita. Seperti itu. Sebentar, ini ada kotoran, ada lalat lewat. Nah, jadi ya,
tetangga tidak dibikin rudet. Kalau keluar rumah pakai pakaian yang santun, tidak tepi omongan, nah, tidak membuat orang lain menceritakan kita. Jangan sampai saat orang lain ngomongin kita, ngomongin keburukan kita, mereka meninggal. Ingin husnul khotimah, selalu membuat orang lain bersikap baik karena kehadiran kita. Saya yakin ketika datang ke mana aja orang pasti baik. Itu membuat banyak orang husnul khotimah. Nah, seperti itu. Ya. Lebih omongan ya pokoknya. Selalu menjadi pemicu kebaikan orang lain. Itu penting. Kenapa? Nanti kalau kita jaga keselamatan orang lain, maka Allah akan menjaga keselamatan kita. Kalau kita ingat kepada Allah, maka di akhirat nanti kita akan diingat oleh Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, maka kita akan a'ma di akhirat nanti. Kenapa engkau berikan aku buta ya Allah di akhirat? Padahal aku pernah hidup dalam keadaan tidak buta, dalam keadaan awas di dunia. Kata Allah, dulu kamu lupa kepada aku. Sekarang giliran aku melupakan kamu. Coba bayangkan, sedih itu. Nah sekarang selamatkan semua hamba Allah ya. Selamatkan, ada yang lapar di tengah-tengah kita, tidak susah. Sini, nih ayangan 5.000 ya, beliin apa aja lah. Kumadinya bala-bala sudah 5.000-an. Kebelilah sama Rodana. Ya gitu ya. Udah dibuat enteng semuanya. Ya. Ada uang di kantong kita, keluarkan. Isi kecanak maut. Ya. Tidak selalu harus untuk masjid tentunya. Ada saudara kita, ada sahabat kita yang sekarang lewat dalam keadaan tidak punya. Kenapa tidak kita kasih? Seperti itu. Mungkin itu Kang Dery, kita lebih kepada, saya ngobrol dengan Kang Dery mungkin ya, mudah-mudahan bisa bisa lebih hidup suasana. Prinsipnya tetap soleh, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan soleh. Nah enggak Kang Dery? Jadi memang sesuai yang tadi dikatakan oleh Ustadz, disampaikan oleh Ustadz, bahwa dalam wabah ini tidak ada yang namanya dampak ya Ustadz ya, tidak ada ya. Dan mestinya tidak ada. Beranggapan bahwa ini itu Ramadan terakhir nih ya Ustadz ya. Jadi betul. Kita itu lebih takut kepada Allah ya Ustadz ya, sehingga kita zikir itu karena Allah, kita saum karena Allah. Kalau kata Ustadz mah kita masak yang terbaik bukan karena suami, betul, tapi karena Allah. Insya Allah. Barakallah. Ini memang sangat menarik sekali. Jadi begini, siapa yang kena dampak? Mereka merasakan dia berdampak. Dan siapa yang tidak kena dampak? Mereka yang sadar bahwa virus ini, pandemi ini adalah training untuk kita umat Islam. Tidak akan kena dampak. Masya Allah. Training untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Masya Allah. Ini kan Darut Tauhid paling rajin nih training dan sukses-sukses. Dan ini pun adalah training. Ya Allah. Memang Ustaz ya, kalau kita melihat dari kacamata iman itu, Masya Allah, apapun itu gak ada yang kurang baik Ustaz ya. Semua itu pasti ada hikmahnya, Masya Allah. Luar biasa. Ini saya pengen nanya ke Kang Dery. Kang Dery, kenapa istikharah? misalnya kenapa istikharah? Punya tersinggung, abongker milih. Kenapa istikharah ya? Kang Dery sedang istikharah. Karena Allah tahu yang terbaik buat saya. Saya belum tahu. Jagoan. Karena Allah tahu yang terbaik untuk saya. Itu yang hebat. Umumnya orang istikharah karena ingin memilih satu di antara dua dan meminta kepada Allah. Kan itu ya. Untuk nafsunya. Wajar kalau dia terdampak virus, terdampak efek ya. Tapi kalau seperti Kang Dery tadi, kenapa istikharah? Karena saya yakin Allah Maha tahu yang terbaik untuk saya. Saya serahkan semuanya pada Allah. Itu jawaban bertauhid. Dan yang seperti itu tidak akan kena dampak COVID. Seperti itu. Enggak. Oh. Kemudian ini lagi, satu hal lagi. Sambil ngobrol aja ya Kang Dery ya. Ada nggak sih orang yang berbuat baik tapi diterimanya buruk oleh orang lain? Ada nggak sih? Ada. Kadang ada. Ya? Ada. Oke. Kalau kita masih beranggapan ada, kita rubah. Saya sudah berbuat baik, bersedekah sama orang itu. Tapi orang itu malah menerimanya salah. Malah jadi nggak enak, saya malah diomongin sama dia. Kan gitu ya. Oh.
Artinya ketika kita masih menganggap dia memperlakukan kita tidak baik padahal kita sudah baik, itu kita belum ikhlas. Masya Allah. Kalau sudah ikhlas, kira-kira ketika orang berbuat buruk atas kebaikan kita, kira-kira kita bahagia nggak? Ya Allah, terima kasih. Engkau ingatkan keikhlasan saya dengan keburukan dia. Engkau uji keikhlasan saya dengan keburukan dia. Saya tidak akan terpengaruh. Saya akan tetap berbuat baik untuk dia. Kan gitu ya. Jadi tidak ada orang yang berbuat buruk dari kebaikan kita, nggak ada. Yang ada ketidakikhlasan. Kita sepakat ya? Tujulah pokoknya paksa weh. Masya Allah. Jadi lihat kembali ke diri kita ya Ustaz ya, maksudnya Masya Allah. Betul. Baik, ini sampai sekali. Baik bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin bergabung dan bertanya, silakan bisa boleh di chat, di kolom chat, atau bagi sahabat yang menyimak di Facebook dan YouTube bisa di kolom komentar karena ini disiarkan langsung di sosial media Masjid Darut Tauhid Bandung dan Darut Tauhid Peduli. Silakan. Ya, di IG saya juga. Yang ingin bertanya. Gak ada. Masya Allah. Ada mungkin ya. Sambil nunggu nih Kang. Ya. Jadi sering sekali kita berpikir seperti itu. Ada yang berbuat buruk. Kemudian seperti mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik. Itu bagus. Tetapi ketika kita berbuat baik perlu ada orang berterima kasih kepada kita. Jangan, karena kita bukan Tuhan. Terima kasih justru kita yang berterima kasih karena kita sudah berkesempatan berbuat baik. Kalau kita masih saja minta ucapan terima kasih orang lain kepada kita, ingat kita bukan Tuhan. Ya. Kenapa? Jangan kotori hati kita dengan keinginan-keinginan itu, Kang Dery. Ya kan? Saya pengen dipuji, pengen ucapan terima kasih. Jangan, itu kotor. Ini pegangan dasar DT. Saya suka sekali. Sampai ada manajemen kolbu ya. Ya. Ada, oke. Apa manajemen kolbu itu awalnya? Yaumun layan faumalun walabanun illa man atallah biqalbin salim. Hati yang sehat. Sampai AA menyanyikan lagu Jagalah Hati. Kita lahir dalam keadaan sehat hatinya. Kemudian diuji oleh Allah di perjalanannya. Sampai pada saatnya kita pulang harus tetap dalam keadaan hati yang sehat itu kan. Iya kan? Nah, apapun kondisinya sekarang ada yang muji istighfar lah, astagfirullahaladzim. Ada yang muji jangan terlalu kencang di hadapan dia. Oh, astagfirullah, jangan melototing. Kemudian ada yang kesempatan kita berbuat baik lakukan cepat. Kalau kita tahu ini sekarang hari akan meninggal, ada orang pinjam uang kepada kita, kita akan pinjami atau kita akan beri. Kita akan beri tentunya ya. Nih, udah ambil semua. Nah, Bapak kumaha? Yos, abdi mah bade maut. Ya, ada yang berpikir seperti itu. Tapi kalau sudah mau meninggal, pasti akan diberikan semuanya. Ini kan seperti itu. Bahkan keluarga pun, saya sekarang sudah masuk kepada posisi itu, Kang Dery. Bebaslah buat anak, cucu, menantu, istri, bebas di rumah saya, bebas. Apapun mau dilakukan, lakukan saja. Saya tidak pengen apa-apa. Saya hanya pengen Allah ridho itu. Ada yang bertanya, silakan. Lihat banyak Ustaz, ada yang bertanya Ustaz, mohon izin sahabat Eko dari YouTube Ustaz. Siap. Pertanyaannya, jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang dilakukan oleh kita padahal sudah maksimal dalam usaha? Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Sahabat, kita sering berpikir jadi Allah ya, jadi Tuhan. Kita menganggap bahwa semua rencana kita harus terwujud karena kita sudah berusaha maksimal. Kita bukan Tuhan. Kita bukan pencipta dan kita bukan perencana, ya kan? Oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, pahami dulu. Kita pernah berencana nggak Ustaz Dery nih. Kalau saya manggilnya Kang Dery, jamaah manggilnya Ustaz Dery. Pernah nggak merencanakan untuk hidup? Iya enggak kan? Ya. Allah yang merencanakannya kan? Oh iya betul ya Ustaz. Iyalah.
Saya nggak berencana lahir dari bapak saya yang ini, saya pengen lahirnya dari Bung Karno, tapi ternyata saya lahirnya dari bapak saya yang ini, kan gitu ya. Iya, Masya Allah. Okay. Allah yang merencanakan. Karena Allah yang merencanakan, boleh nggak kita kecewa terhadap keputusan Allah setelah kita berusaha keras? Boleh nggak kita kecewa? Enggak, salah kita, we are nothing. Tidak, kita bukan siapa-siapa, ya kan? Nggak boleh lah. Saya sudah berusaha, Ustaz, mengingatkan dia, tapi dia nggak ingat aja. Sudah. Wa ma'alaika illa balagul mubin. Itu Rasul loh, mengingatkan Abu Thalib, ya, mengingatkan Abu Thalib pamannya, dan pamannya tetap saja tidak masuk Islam sampai Rasulullah mengeluh kepada Allah. Padahal sudah ikhtiar maksimal. Rasulullah kecewa, persis seperti tadi yang bertanya, kecewa. Sampai akhirnya Allah mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta, lakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun Allah yang memberi hidayah. Sudah, kita tidak pernah berencana hidup. Kenapa kita sampai ngatur-ngatur Allah? Dasar Allah teh euy. Aduh, ini sembarangan pisan. Kacau, saya punya Tuhan, dia tidak pernah mengabulkan. Untung dikasih hidup juga, untung dikasih kesempatan gagal. Kenapa? Karena kegagalan adalah pelajaran yang bisa membuat kita berhasil, punya sistem manajemen yang lebih baik, atau bijaksana. Dari kegagalan ada sikap bijak. Masya Allah, warakallah. Jadi nggak ada lagi. Selalu daripada jawaban Allah itu yang terbaik, Ustaz. Masya Allah. Betul, Ini ada lagi, Ustaz, dari sahabat Puri Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, bagaimana cara kita membangun akhlak mulia yang menghasilkan kesolihan, dan bagaimana untuk dapat istikharah dalam membangun akhlak mulia? Terima kasih, Ustaz. Akhlak mulia itu tidak usah dipilih. Saya pengen jujur, istikharah dulu, jujur jangan, udah. Akhlak mulia itu lakukan saja. Dan akhlak mulia itu hadir dari makna ibadah-ibadah kita. Sekarang saum, kita lapar, kita punya makna untuk bisa berbagi, ya kan? Untuk berbagi. Ini ada suara masjid sudah mulai bunyi ya. Untuk berbagi dengan yang lain karena memang lapar itu berat, kan itu ya. Akhirnya kita mengerti tentang kondisi-kondisi seperti itu. Salat kita merendah di hadapan Allah, sedekah kita menganggap harta kita bukan apa-apa. Itu akhlak mulia yang tumbuh dari ibadah. Nah, insya Allah kita akan punya kebiasaan yang baik, kemudian kita akan soleh. Saya pernah bertanya dulu ya, kenapa ya seorang yang dari dulu bahasa saya belum menyebut AA, itu ustadz dari Geger Kalong tuh hebat gitu ya. Saya sering jadi jamaah yang Haydn menyamar di sana. Waktu itu masih kecil. Masih di rumah, saya lupa itu sebelah mananya sudah berubah soalnya. Nah, sampai akhirnya terjawab. Apa jawabannya? Ternyata AA itu punya kebiasaan muslim yang baik. Apa coba? Idza sakata fakaro. Ya, apabila dia diam, dia selalu berpikir. Selalu berpikir, apa ya gitu. Gimana ya? Pasti itu, nggak pernah diamnya cicing. Cicing pendiam tuh nggak pernah, atau diam-diam cicingan, nggak pernah diem. Nggak. Idza sakata fakaro. Kemudian terus wa idza nataqa dzakara, dan apabila dia ngobrol pasti saling mengingatkan. Itu saya pernah sekali bertemu, biasanya di DT aja ya. Ini pernah sekali bertemu yang betul-betul sedang menggunakan motornya di Pusdai waktu itu. Kita ngobrol rileks. Ternyata idza nataqa dzakara. Ngobrolnya tuh selalu saling mengingatkan. Selalu aja ada ilmu dari obrolannya. Kemudian wa idza nadzara i'tabara. Sokra urusan laler bisa jadi bahan khutbah, bener? Masyaallah. Ya kan? Itu idza nadzara i'tabara, semuanya dijadikan itibar. Sampai saya mendapatkan bahasa sudah lama sekali. Apa yang membedakan antara mata lalat dengan mata lebah? Itu bahasa AA. Mata lebah selalu melihat bunga meskipun bunga itu berada di atas sampah, dan mata lalat selalu melihat sampah meskipun itu ada di tengah-tengah taman bunga. Itu bahasa yang luar biasa. Saya suka sekali. Jadi kepada Puri Purnamasari,
Idana toko dakaro, idza sakata fakaro, diamnya berpikir, wadana toko dakaro, ngobrolnya saling mengingatkan, waidana dharo itabaro, dan kalau kita melihat sesuatu jadikan itibar. Itu Kang Dery. Masya Allah, memang sampai melihat dari kacamata hikmah ya Ustaz ya di mana-mana, Masya Allah kalau dengan itu. Ya, betul, harus ketemu. Ustaz. Ya, jazakallahu khair, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi yang terakhir Ustaz. Yep. Ya, jadi sekarang mohon izin untuk langsung disimpulkan Ustaz. Langsung ke penutupan. Silakan Ustaz untuk kesimpulannya. Alhamdulillah. Saya coba pegang begini karena bersaing suaranya dengan masjid. Ini prinsipnya, pahami bahwa setiap detik kita berkesempatan untuk mati. Mungkin detik berikutnya setelah ini Ustadz Dery setelah close langsung meninggal, husnul khatimah. Siap ya Ustadz ya, kalau langsung meninggal saya juga siap, insya Allah. Kalau mau meninggal nggak usah istigharah dulu, insya Allah. Kemudian siapkan semuanya. Apa kesiapan kita? Terus zikir terus 24 jam penuh. Lakukan semuanya karena Allah. Kemudian berakhlak mulia sambil menampilkan kesolehan kita, sehingga kematian kita hari ini tetap memberikan cerita untuk manusia 30 tahun yang akan datang, karena hidup kita selalu berpikir untuk puluhan tahun yang akan datang. Orang yang hidupnya hanya untuk hari ini, ketika meninggal hari ini, besok langsung dilupakan. Tapi orang yang selalu berpikir untuk 30 tahun yang akan datang, dia akan selalu diingat, dan akan banyak lagi orang mendoakan kita kalau kita berpikir soleh seperti itu. Siapkan kesolehan kita, mudah-mudahan kita berada dalam kondisi betul-betul Allah mencintai kita. Nah, sahabat, marilah kita bermunajat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, terimalah saum kami, terimalah sujud kami, terimalah qiraah kami, terimalah akhlak kami, terimalah kesolehan kami yang kami lakukan hari ini, sehingga kami bisa Engkau anggap pantas untuk menjadi hamba yang akan Engkau bawa menuju surga-Mu. Kami takut ya Allah menghadapi siksa-Mu nanti. Kami membayangkan pedihnya siksa itu. Baru saja kami semua tercekam oleh pandemi, kami begitu merasa takut. Apalagi nanti. Kami saat ini di penjara di rumah kami masing-masing, kami sudah merasa gerah. Apalagi nanti. Kami masih bisa curhat hari ini, masih bisa cerita kepada siapapun. Nanti kami tidak bisa cerita kepada siapapun. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami. Ampuni semua hamba yang kenal kepada kami, ya Allah. Dan ampuni semua hamba yang beristighfar kepadamu. Kami tidak ingin ada seorang pun sahabat kami, ada seorang yang kenal kepada kami yang tidak mendapatkan ampunan darimu, ya Allah. Karena kami ingin suatu saat nanti kami berkumpul dalam ridhamu, di padang mahsyarmu, kemudian bertemu dengan Rasulmu, mendapatkan jawaban salam dari Rasulmu untuk kami, dan kami Engkau bawa menuju surga. Ya Allah, ampuni kami. Jangan ada seorang pun yang tidak mendapatkan ampunan darimu. Suatu saat Kau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzamu dengan ketentraman kasih sayangmu, dan pada hari kebangkitan nanti bangkitkan kami dengan ridhamu untuk Engkau bawa kami ke surga. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Itu. Baik sahabat sekalian, jazakallahu khairan katsira untuk Ustaz Idil Muttaqin yang telah menyampaikan ilmunya dan hikmahnya. Insyaallah ilmu baru sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan siapapun yang menyimak di acara ini, baik di Zoom atau di Facebook maupun di YouTube,